Acara ini dipersembahkan oleh Sari Jahe Asli Keraton. Itik itik itik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Para pemirsa Malang TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Patut kiranya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena hingga detik ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bertemu dengan bulan agung, yakni bulan Ramadan. Sebab tidak semua orang bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Karena memang banyak orang bertemu dengan Ramadan tapi hakikatnya dia tidak bertemu. Ada beberapa tipe orang bertemu dengan Ramadan. Pertama adalah orang yang bertemu dengan Ramadan dan hakikatnya bertemu dengan Ramadan. Yang kedua adalah orang yang bertemu dengan Ramadan tapi dia hakikatnya tidak bertemu. Orang bertemu dengan Ramadan dan hakikatnya bertemu adalah orang yang hidup di bulan Ramadan. Diberikan kesempatan bertemu dengan bulan agung ini dan dia bertepatan dengan hidayah Allah sehingga bisa melaksanakan perintah-perintah di bulan Ramadan. Bisa memanfaatkan bulan Ramadan untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga dengan Ramadan dia benar-benar berpacu untuk meningkatkan ketakwaan karena termotivasi dengan ayat Allah la'allakum tattaqun, semoga menjadi orang yang bertakwa. Lalu siapa orang yang bertemu Ramadan hakikatnya tidak bertemu Ramadan? Orang yang bertemu Ramadan tapi tidak bertemu itu adalah orang yang hidup di bulan Ramadan. Dia bertemu dengan bulan Ramadan tapi tidak dibarengi hidayah oleh Allah sehingga dia di bulan Ramadan atau tidak di bulan Ramadan sama saja. Pancet kimawon pada bayi encang reng Madura. Jadi tidak ada bidana, tidak ada gunanya, tidak ada bedanya antara bulan Ramadan dan dengan di bulan Ramadan. Dan kita bersyukur kepada Allah kita bertemu dalam Ramadan dan dibarengi hidayah. Hadirin rahimakumullah. Kenapa? Karena orang yang bertemu Ramadan itu adalah keuntungannya luar biasa. Minimal Allah menyiapkan 2 janji Allah kepada orang yang berpuasa di bulan Ramadan dengan baik. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 35. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-sha'imina was-sha'imat wal hafidhina furujahum wal hafidhat wadh-dhakirina Allaha katsiran wadh-dhakirat a'addallahu lahum ajran maghfiratan wa ajran 'azima. Orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan khususnya baik laki-laki maupun perempuan, orang-orang yang mampu menjaga harga diri dan martabatnya, menjaga kemaluannya, menjaga dirinya dari hal-hal yang dilarang oleh Allah, baik perempuan, laki-laki maupun perempuan. Dan orang-orang yang memperbanyak zikir, ingat kepada Allah, disiapkan oleh Allah, janjinya Allah, adalahum, mereka disiapkan oleh Allah 2 hal. Pertama adalah maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Yang kedua adalah ajran azima, pahala yang besar. Kita manusia tidak mungkin lepas dari dosa, terutama dosa-dosa kecil. Lah dengan berpuasa otomatis kita akan diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Kenapa? Karena manusia adalah tempatnya dosa. Kita tidak mungkin bisa terlepas dari dosa. Lebih-lebih dosa kecil, banyak sekali dosa-dosa kecil. Dosa-dosa yang tidak kita sengaja, padahal itu di hadapan Allah tetap dosa. Karena di hadapan Allah baik dosa besar maupun dosa kecil itu adalah sama, tetap adalah dosa. Sama dengan hutang. Hutang besar, hutang kecil itu tetap harus disaur. Tidak hanya yang besar saja, tapi yang kecil pun juga harus disaur.
Dosa juga demikian. Dosa besar harus dimintakan ampun kepada Allah. Dosa kecil pun juga demikian. Contoh dosa kecil kadang kita remehkan. Misalnya kita berjalan mengendarai sepeda, habis hujan kita salib orang lain. Karena habis hujan tentu jalannya becek, roda kita mengeluarkan peletikan-peletikan, percikan-percikan air ngena orang itu dosa. Itu kan nggak sengaja, Pak. Iya, nggak sengaja. Karena dosa itu, kalau sengaja malah dosa besar. Dosa itu tetap dosa, karena itu kita menjadikan orang tidak senang, tidak suka kita diciprati air itu. Orang lain juga demikian, itu dosa. Kita ngagetkan orang, dosa walaupun kita tidak sengaja. Dan dosa-dosa seperti itu insya Allah akan diampuni, salah satunya dengan puasa di bulan Ramadan ini. Jadi kita tidak boleh meremehkan dosa. Imam Ghazali dalam Ihya menyatakan bahwa ada 6 dosa kecil yang bisa berpotensi menjadi besar. Salah satunya adalah dosa kecil yang dilakukan sengaja, dosa kecil yang diremehkan. Hadirin rahimakumullah. Oleh sebab itu benar bahwa berpuasa, dengan kita berpuasa karena Allah, kita berpuasa dengan baik, tidak hanya akan meningkatkan ketakwaan kita, tapi juga insya Allah akan menghapus dosa-dosa kita. Mudah-mudahan dengan berpuasa Ramadan ini semua dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita benar-benar menjadi orang yang bertakwa sebagaimana tujuan Allah mewajibkan puasa, agar kita menjadi orang yang bertakwa, orang yang mempunyai derajat yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, barangkali demikian yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Sekali lagi mari kita manfaatkan kita bertemu dengan Ramadan. Kita laksanakan puasa dengan Ramadan dengan baik. Kita laksanakan amal ibadah di bulan Ramadan dengan baik. Amal-amalan sunnah kita tingkatkan agar kita benar-benar keluar nanti dari Ramadan menjadi orang yang punya derajat yang tinggi di hadapan Allah. Karena Allah menyatakan bahwa hanya orang yang bertakwalah yang paling tinggi derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian, terima kasih. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Anda baru saja menyaksikan acara ini yang dipersembahkan oleh Sari jahe asli Keraton. Itik itik